Oke, selamat datang di materi kuliah sifat-sifat koligatif. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang sifat koligatif dari larutan, lalu disolusi dari suatu obat pelepasan, ini hanya pengantar saja, dan yang terakhir adalah destilasi berfraksi atau destilasi bertingkat. Oke, sekarang kita masuk ke sifat koligatif larutan. Nah, di sifat koligatif larutan ini kita akan membicarakan tentang tekanan uap, titik penurunan titik beku, kenaikan titik didih, tekanan osmotik. Sifat-sifat kelarutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut tetapi hanya tergantung pada konsentrasi partikelnya itu disebut sifat koligatif dari larutan. Nah, otomatis karena di sini ada kata-katanya tergantung pada konsentrasi, berarti dalam suatu zat tersebut kita harus melihat berapa jumlah zat yang ada pada suatu sistem tersebut. Sifat koligatif larutan hanya bergantung pada konsentrasi partikel yang terlarut. Jadi di sini yang sifat koligatif ini terjadi apabila ada perubahan konsentrasi zat dari yang terlarut, lalu bukan hanya pada jenis sifat, bukan pada jenisnya. Jadi ingat ya konsentrasinya. Konsentrasi atau kadar, sehingga sifat koligatif dari larutan elektrolit berbeda dengan sifat larutan non elektrolit. Jelas untuk yang elektrolit di sana ada kandungannya berupa ion-ion, dan yang non elektrolit itu kandungannya biasanya berupa senyawa-senyawa organik. Sifat koligatif ada tekanan uap, vapor pressure seperti pertemuan kemarin, ada penurunan titik beku, ada kenaikan titik didih, dan ada tekanan osmotik. Nah, untuk kita dapat melihat kadar suatu zat, kita harus mengenal dulu kemolalan. Kemolalan atau molalitas pakai L ya. Ini bukan cadel, tapi memang bacanya kemolalan. Ada kemolalan, ada kemolaran. Kemolaran itu adalah menyatakan jumlah mol zat yang terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Jadi, kemolaran suatu larutan M itu sama dengan mol dari zat terlarut tersebut dibagi massa pelarutnya, otomatis dalam kilogram. Jika massa larutan dinyatakan dalam gram, maka massa sama dengan mol dikali 1000. 1000 ini adalah massa pelarutnya, dibagi 1000 ini massa 1000 ini konstanta karena di sini 1 kilogram sama dengan 1000 gram dibagi P. P adalah massa pelarutnya. Selanjutnya ada fraksi mol. Di fraksi mol di sini menyatakan perbandingan jumlah zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol suatu larutan. Jika jumlah mol zat terlarut adalah Na, maka jumlah mol dari zat terlarut adalah Nb. Fraksi mol dapat dinyatakan dengan X. X sama dengan molaritas jumlah zat yang terlarut dibagi jumlah zat yang terlarut ditambah fraksi mol dari zat yang terlarut. Juga sama dengan kalau misalkan ada dua sistem, fraksi mol dari suatu zat B adalah jumlah mol dari zat terlarut dibagi jumlah mol dari zat terlarut A ditambah
jumlah mol terlarut NP. Sehingga apabila kita mengatakan jumlah fraksi mol adalah 1, maka hasil dari penjumlahan fraksi mol tersebut adalah 1 antara fraksi mol zat A dan fraksi mol zat B. Oke, saya ambil contoh. Kalau kita membuat fraksi mol urea 20%, urea ini biasanya digunakan untuk pupuk, tapi juga urea ada pada tubuh kita, biasanya ada dalam produksi urin. Untuk urea sendiri di dunia kefarmasian biasanya digunakan untuk sintesis suatu senyawa obat. Jadi contohnya ada obat turunan sulfonil urea, di mana di sana melibatkan gugus urea. Jika MR urea 60, maka dalam 100 gram urea adalah 20%. 20% artinya 20 dalam 20 setiap 100 gram dari zat tersebut kandungan ureanya adalah 20%. Jadi 100 gram urea adalah 20%, isinya 20 gram urea dan 80 gram air. Sehingga kita hitung molnya urea yaitu 80 gram karena ini jumlahnya 100 gram dibagi 18 gram per mol sama dengan 4,44. Ini jumlah mol dari airnya. Ingat, mol dari air adalah 18, di mana O itu adalah 16, H itu 1, hanya kan ada 2, 16 tambah 2 berarti sama dengan 18. Setelah itu kita menghitung mol dari urea. Mol dari urea adalah 20 gram karena ureanya 20 gram dibagi 60 gram per mol, ini MR-nya 60 gram sama dengan 0,33 mol. Oke, lalu kita hitung fraksi mol dari urea sama dengan 0,33 mol dari ureanya dibagi ini dibalik sama aja, 0,33 ditambah 4,44, maka hasil fraksi mol dari urea adalah 0,069. Dari sini fraksi mol perhitungannya cukup mudah, apalagi kalau menggunakan kalkulator bisa lebih cepat lagi. Lalu ada tekanan uap jenuh. Tekanan uap jenuh adalah tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh suatu zat pada tekanan tertentu. Pada kondisi awal ada kesetimbangan antara fase cair dengan fase gas. Oleh sebab itu biasanya di sini terjadi sedikit penguapan. Ketika dalam ruangan tertutup, maka akan mengadakan dengan tekanan uap jenuhnya. Sehingga tekanan uap jenuh kita sebut dengan tekanan uap. Nah, kita ambil contoh kalau misalkan kita nyimpen air, kita buat aja air, terus setelah itu kita taruh di sini selama di suatu tempat yang tertutup selama 3 hari, maka di dinding-dindingnya dari cairan tersebut, di dinding-dindingnya dari wadah tersebut akan ada uap. Nah, pada keadaan setimbang dia jumlahnya sama, otomatis tekanan uapnya jadi sama. Tekanan uap mengikuti hukum Raoult seperti minggu kemarin, di mana hukum Raoult itu menyatakan bahwa tekanan uap suatu komponen A berbanding lurus dengan fraksi mol komponen A dikalikan dengan tekanan uap zat murni dari A. Ketika zat tersebut sukar menguap, maka tekanan dari larutan sama dengan tekanan dari pelarut sama dengan fraksi mol dari pelarut dikalikan tekanan uap zat tersebut yang murni.
sehingga tekanan larutan sama dengan tekanan pelarut. Untuk tekanan larutan sama dengan fraksi mol dari pelarut dikali tekanan uap murni dari pelarutnya tersebut. Nah, selisih antara tekanan uap dan tekanan muatan kita ketahui dengan penurunan tekanan uap. Sehingga nilai penurunan tekanan uap tersebut delta P sama dengan P0 dibagi P. P0 ini adalah tekanan yang asli dari zat tersebut. Lalu kita tulis seperti ini. Lalu fraksi dari tekanan uap dari zat tersebut adalah fraksi mol dari pelarut kita kalikan dengan pelarut dari tekanan mula-mula, tekanan dari zat tersebut. Maka ini karena merupakan persamaan matematika, jadi ini 1 dikurangi X terlarut. Ini P-nya kita keluarkan sehingga jadi P0. Sehingga P0 dikurangi P0 sama dengan fraksi dari zat terlarut dikalikan tekanan uap mula-mula. Sehingga delta P bisa kita tulis adalah fraksi mol dari zat terlarut dikalikan tekanan uap mula-mula. Nah, ini adalah secara teoritis untuk pekatan uap dari berbagai macam larutan elektrolit. Kalau misalkan air murni, tekanan uapnya adalah 17,54 mmHg. Untuk air itu kadarnya karena air itu sudah pelarut, jadi kalau misalkan mau dibuat sistem pelarutan, kita sistemnya pelarut dan di sana ada zat terlarut, ada solut, ada solvent, ada zat yang melarutkan. Kalau misalkan kita menggunakan sistem larutan, berarti di sana ada solut, zat terlarut yang dikelilingi oleh solvent. Jadi solventnya harus lebih banyak. Karena air merupakan solvent, sehingga tidak ada fraksi mol zat terlarutnya. Lalu bagaimana dengan turunan glikol? Untuk turunan fraksi mol dari glikol adalah 0,01. Ketika fraksi molnya itu 0,01, maka tekanan dari larutannya adalah 17,36. Lalu setelah itu untuk tekanan uap jenuhnya adalah 0,18 mmHg, penurunan tekanan uap jenuh. Begitu pula semakin tinggi dari konsentrasi dari larutan tersebut, maka tekanan uap larutannya itu akan menurun, tetapi untuk perubahan tekanan uap jenuhnya akan justru lebih naik. Nah, selanjutnya yang berpengaruh adalah penurunan titik didih, kenaikan titik didih dan penurunan titik kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Karena itu selisih antara titik didih larutan dengan pelarutnya disebut dengan kenaikan titik didih. Titik didih adalah suatu kondisi ketika terjadi kesetimbangan antara fase cair ke fase gas. Lalu untuk selisih antara titik beku pelarut dengan penurunan titik beku pelarut kita sebut dengan penurunan titik beku. Untuk penurunan titik beku pada larutan itu sama dengan titik didih larutan, karena delta TB atau delta titik beku itu adalah titik beku dari larutan dikurangi titik beku dari pelarut, sehingga didapatkan persamaan kenaikan titik didih TB ini boiling point, temperatur boiling. Jadi saya ulangi lagi, untuk titik didih dari larutan adalah titik didih dari larutan tersebut dikurangi titik didih dari pelarut.
Sehingga titik didih dari pelarut atau boiling point dinyatakan dengan ke titik boiling point dari larutan tersebut dikurangi boiling point dari pelarut. Lalu untuk freezing point adalah titik beku dari larutan tersebut, pelarut tersebut dikurangi dari titik beku dari larutan. Nah, terus gimana hubungannya antara titik didih atau boiling point dengan titik beku atau freezing point? Untuk itu dinyatakan dengan kemolaran larutan. Kalau delta boiling point atau titik didih adalah KB. KB itu adalah kenaikan titik didih suatu molal dikalikan massa dikalikan kemolalan dari larutan tersebut. Begitu juga untuk penurunan titik beku molal dikalikan dengan kemolalan dari larutan tersebut. Untuk molalitas kalian sudah pelajari di uh, chapter sebelum ini. Ini adalah contoh kenaikan titik didih molal KB dan penurunan titik didih beku terhadap pelarut. Jadi apabila ada titik didih dari air, titik didih dari air itu adalah 0,52, titik bekunya 0, konstanta freezingnya atau konstanta bakunya adalah 1,56. Begitu juga untuk asam asetat, titik didihnya 1,18, KB-nya 3,07, titik bekunya 0,16,6 dan titik bekunya adalah 3,57 kF. Ini suhunya dalam derajat Celcius ya. Nah, selanjutnya ada diagram fase. Diagram fase ini menentukan fase tersebut, senyawa tersebut dalam bentukan apa. Jadi kalau misalkan ini diagram fasenya adalah suatu zat, ini contohnya sepertinya air, di mana nanti pada jika tekanannya itu garis kondisi B dan C itu terjadi disebut garis didih. Jadi garis B dan C ini adalah garis didih, di mana apabila kondisi tersebut terbentuk, maka apabila melewati dari kondisi garis tersebut, misalkan suhunya dinaikkan, tekanannya dinaikkan, maka akan terjadi fase zat tersebut menjadi cair. Kalau gambar B dan D itu adalah gambar garis beku, di mana kalau misalkan suhunya kita turunkan dan tekanannya kita naikkan, maka fase tersebut akan menjadi fase gas. Untuk gambar A dan B, garis A dan B, di mana di sini ada fase dari perubahan antara padat gas ke padat, maka disebut garis sublimasi. Nah, pada kondisi ini disebut triple point atau critical point. Jadi kalau misalkan kita membuat ada kondisi seperti di sini, kita bisa membuat suatu sistemnya tersebut menjadi sistem cair, padat atau gas. Kita tinggal menambahkan suhu atau menambahkan suhu, mengurangi suhu, atau menambah tekanan atau mengurangi tekanan. Nah, kalau misalkan di sini semakin titik beku larutan adalah 0, ini adalah air, lalu ketika kurang dari 0 maka akan menjadi fase padat. Ketika suhunya itu menjadi lebih dari 100, tekanannya itu di sini, tekanan uapnya 101 kilopascal, maka nggak akan terjadi fase uap. Nah, ini akan berpengaruh ketika zatnya tersebut merupakan pelarut murni
Tapi ketika dalam suatu bentukan campuran akan terjadi pergeseran. Nah, pergeseran di fase freezing ini atau di titik titik beku ini disebut delta freezing, delta TF atau delta freezing point, dan yang ini adalah delta boiling point. Kenapa terjadi seperti itu? Jadi kalau misalkan kita punya pelarut, itu untuk memisahkannya energinya itu hanya untuk memisahkan jarak antara molekulnya tersebut. Tetapi apabila dia dalam bentuk larutan, misalkan kita melarutkan NaCl di sana, maka ada energi lain yang dipergunakan untuk menjauhkan ikatan NaCl-nya. Otomatis karena itu terjadi pergeseran suhu. Semakin tinggi konsentrasinya, maka yang akan dijauhkan ikatannya akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya kita sebelum masuk ke osmosis, kita akan belajar dulu tentang difusi. Ada difusi, ada osmosis. Kalau difusi itu adalah transfer molekul massa. Jadi dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi, konsentrasi yang rendah. Saya ambil contoh, misalkan kalian melarutkan suatu pewarna di dalam air, maka konsentrasinya dari pewarna tersebut akan bergerak ke seluruh bagian air. Atau kalau misalkan kita bikin sirup itu di sana pada saat kita memasukkan terjadi pergerakan massa dari konsentrasi sirup tersebut yang cukup pekat akan bergeser ke konsentrasi yang rendah. Konsentrasi yang rendah itu air. Otomatis di sana fenomena yang terjadi adalah gerakan burn atau gerakan acak. Kita akan pelajari di sistem koloid, dan apabila melewati membran itu akan terjadi suatu mekanisme transport. Nanti di slide ini di materi ini saya nanti terakhir akan menjelaskan berbagai macam contoh transport obat ke dalam tubuh. Jadi misalkan kita minum suatu tablet, ketika kita minum satu tablet, maka di sana tabletnya akan mengalami disintegrasi dulu. Setelah disintegrasi akan pecah, lalu setelah itu akan membentuk lapisan difusi. Nah, lapisan difusi ini dia yang akan bergerak ke seluruh larutan sehingga komposisinya dari larutan tersebut menjadi sama dengan yang ada zat yang terlarut di sini. Nah, ini adalah contoh perjalanannya. Jadi dari konsentrasi larutan yang cukup tinggi, dia akan bergerak ke konsentrasi larutan yang cukup rendah sehingga terbentuk suatu kesetimbangan. Lalu osmosis. Osmosis adalah perembesan dari molekul zat terlarut atau kelarutan yang lebih encer, kelarutan yang lebih pekat melalui membran semi permeable. Jadi osmosis ini dia pergerakan molekul dari yang konsentrasinya rendah ke konsentrasinya tinggi, kebalikannya dari difusi karena adanya melalui membran semi permeable. Ini adalah contoh tekanan osmosis apabila kita memiliki suatu larutan. Di sini ada air dan di sini kita misalkan di larutan gula, maka ketika kita memiliki suatu membran semi permeable, maka air di sini akan tertarik ke sistem larutan di sini sehingga konsentrasinya yang di sini itu sama dengan konsentrasi air yang ada di sini. Untuk tekanan osmotik suatu larutan kita kenal dengan hukum Van Hoff, di mana untuk hukum Van Hoff tekanan osmotik itu larutan-larutan encer dapat dihitung dengan persamaan gas ideal. Otomatis gas ideal mengikuti persamaan PV/nRT. Atau kalau misalkan karena ini sifat koligatif dari larutan,
kita nyatakan dengan kemolalan suatu zat, maka N per V di sini dinyatakan dengan suatu kemolalan, sehingga untuk tekanan osmotiknya itu P sama dengan kemolalan dari suatu zat dikalikan dengan tetapan gas 0,082 seperti biasa, dan suhunya harus dalam bentuk Kelvin, ingat. Nah, apa sih yang terjadi pada difusi osmosis kalau misalkan ada dalam tubuh kita? Kalau misalkan ada suatu keadaan, ada keadaan hipotonik, isotonik, dan hipertonik. Kalau isotonik itu otomatis isotonik itu sama, jadi tekanan darah dalam cairan sama dengan plasma darah. Ini ketika kita memasukkan infus, maka cairan yang bersifat isoton bersifat sama terhadap darah, maka akan menyebabkan aliran yang keluar dari sel tersebut akan nol, sehingga pada kondisi osmotik itu dia tidak terjadi suatu hal. Tetapi apabila cairannya itu hipotonik, hipotonik itu cairannya lebih pekat yang ada di dalam sel, maka cairannya tersebut akan masuk ke dalam sel tersebut. Nantinya selnya akan mengalami plasmolisis atau selnya menggembung dan pecah. Itu yang terjadi apabila cairannya hipotonik. Lalu kalau hipertonis bagaimana? Untuk hipertonis, selnya tersebut akan mengeluarkan cairan yang ada di dalam tubuhnya, sehingga akan terjadi selnya tersebut mengkerut. Nah, karena mengkerut, kehilangan airnya sehingga sel tersebut bisa mati. Ketika hal tersebut terjadi, maka apabila kita membuat formulasi sediaan steril, kita harus menghitung nilai tekanan osmotiknya. Nanti kalian akan pelajari di kalau tidak salah di farmasetika dan sediaan steril, teknologi sediaan steril. Ini adalah pengantar kenapa sih larutan kok harus sifatnya isotonis. Oke, sifat koligatif kelarutan dari suatu elektrolit. Untuk kelarutan elektrolit dinyatakan dengan persamaan Van Hoff, di mana I adalah konsentrasi dari larutan sama dengan 1 ditambah jumlah ion yang dihasilkan dari suatu zat tersebut dikalikan dengan alfa atau derajat ionisasi dari elektrolit. Untuk mengetahui nilai N, kita tinggal lihat saja, misalkan di sini ada NaCl, nilai N-nya 2 karena terjadi Na+ dan Cl-. Lalu untuk larutan K2SO4 di mana terdiri dari K-nya 2, SO4-nya -1. Jadi kalau ditambahkan jumlahnya 3. Itu untuk menghitung nilai N. Nah, kalau misalkan untuk larutan elektrolit sifat koligatifnya, maka di sini akan delta dari penurunan titik didih sama dengan konsentrasi dari nilai K konstanta dikalikan M dikalikan dengan I. M itu adalah massa dari zat tersebut dikalikan dengan nilai I, di mana nilai I di sini sama dengan yang ini tadi. I adalah tetapan elektrolit yang disebut dengan faktor Van Hoff. Jadi untuk nilainya kita kalikan dengan nilai faktor Van Hoff. Kalau misalkan untuk fraksi mol, kita tinggal
membagikan dengan pelarut tersebut, lalu yang pembaginya kita kalikan dengan faktor Van Hoff. Untuk sifat koligatif larutan dapat dimanfaatkan untuk membuat cairan pendingin, lalu membuat cairan anti beku, cairan salju di jalan raya, menentukan MR dari suatu zat, pembuatan cairan infus, dan hemodialisis. Hemodialisis ini digunakan untuk pasien yang mengalami gagal ginjal. Itu prinsipnya menggunakan hemodialisis. Selanjutnya untuk difusi, suatu obat itu ini disolusi untuk suatu obat ketika kita minum akan mengalami disolusi. Nah, jumlah zat dalam fase disolusi ini adalah jumlah yang nanti yang akan diserap sehingga dapat distribusikan ke dalam tubuh dan mencapai reseptor. Ketika obat tersebut mencapai reseptor, maka obat tersebut bisa menghasilkan mekanisme dari zat tersebut. Lalu kenapa kalau misalkan kita minum tablet, apa yang terjadi ketika kita minum tablet? Maka tablet itu mengalami disintegrasi. Tabletnya pecah dulu. Setelah tabletnya pecah, ada bagian yang sudah membentuk lapisan difusi seperti gambar yang sebelumnya. Lalu setelah itu membentuk granul dan agregat. Ada pembentukan fase difusi. Nanti fase difusi ini yang akan menjadi disolusi. Lalu setelah disintegrasi obat tersebut mengalami agregasi. Nah, obat-obat yang sudah mengalami fase-fase tersebut akan menjadi dalam bentuk larutan. Oleh sebab itu, setiap kali kalau kita meminum suatu sediaan tablet, maka tablet atau kapsul terutama yang solid itu akan mengalami fase disolusi. Untuk pengujiannya juga pasti ada uji disolusi, kecuali untuk obat-obat yang bersifat lokal. Lalu setelah itu obat dalam larutan, di mana nanti kalau misalkan obatnya sudah dalam bentuk larutan, maka siap diabsorpsi. Nah, lalu pengaruh pH terhadap absorpsi itu gimana? Untuk obat-obat yang dia bersifat asam, maka akan diabsorpsi di di lambung, karena suatu obat yang bersifat asam lemah jika berada pada lingkungan asam maka akan terbentuk molekul. Tetapi apabila obat dia dalam bentuk asam lemah, ketika dalam suasana basa kuat akan terbentuk ion. Nah, untuk di dalam saluran pencernaan itu mempunyai banyak lapisan lemak di sana. Kalau bentukannya ion itu tidak bisa masuk ke lapisan lemaknya, oleh sebab itu harus dalam bentuk molekul. Ketika sudah dalam bentuk molekul, maka obat tersebut bisa diabsorpsi, mengalami hepatic metabolism dan akan menghasilkan pharmacological effect. Dan setelah itu dibersihkan. Nanti kalian akan pelajari di ATME, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Lalu bagaimana obat yang bersifat basa lemah? Untuk obat yang bersifat basa lemah akan diabsorpsi di usus karena pH-nya relatif basa. Untuk pH-nya ketika obat tersebut bersifat basa lemah berada dalam lingkungan yang relatif basa, maka obat tersebut akan terbentuk molekul. Tapi apabila dia dalam suasana asam kuat, dia akan terbentuk ion sehingga tidak bisa diabsorpsi. Jadi intinya kalau dalam asam akan terbentuk molekul, bisa diabsorpsi. Kalau basa dengan basa itu bisa molekul bisa diabsorpsi. Tetapi apabila berlawanan asam lemah dalam suasana basa itu bentuknya ion, tidak bisa diabsorpsi. Dan apabila obatnya bersifat basa lemah dalam suasana asam maka tidak bisa diabsorpsi. Selain itu,
untuk formulasi obat kita juga harus memperhatikan stabilitas obat terhadap asam. Nanti kalian akan pelajari di teknologi sediaan padat. Selanjutnya, gimana sih kok obat itu bisa masuk ke dalam sel? Ada yang disebut dengan mekanisme transportasi, di mana untuk mekanisme transportasi obat itu dikenal dengan beberapa mekanisme. Di sini saya jelaskan ada 3 mekanisme. Yang pertama adalah difusi. Difusi itu adalah terjadi karena perbedaan dari pelarut. Jadi seperti tadi yang bikin sirup, kalau difusi langsung bablas saja, biasanya BM-nya yang kecil. Kalau difusi terfasilitasi itu melalui membran semipermeable, melalui membran, sehingga nanti bisa dipilih secara selektif. Itu difusi, difasilitasi atau facilitated difusi. Ini merupakan transport pasif. Lalu untuk transport aktif, contohnya melalui protein karier itu obatnya untuk masuk ke dalam sel itu memerlukan ATP. Jadi sistemnya dari transport aktif ini seperti roda berjalan. Awalnya bagiannya ada di sini akan bergerak ke bagian yang di sini, lalu bagian yang di sini akan bergerak ke bagian yang di sini. Jadi seperti roda berputar. Otomatis karena ini perlu menggerakkan sesuatu, di sini memerlukan ATP. Oleh sebab itu kita kenal dengan istilah transport aktif. Selain itu ada mekanisme fagositosis, pinositosis, nanti akan kalian pelajari lebih jauh di materi biokimia. Selanjutnya ada destilasi berfraksi atau destilasi bertingkat. Untuk destilasi bertingkat itu memisahkan komponen cair, biasanya terdiri dari 2 sistem cairan yang memiliki perbedaan titik didih, dan persyaratannya perbedaan titik didihnya itu tidak kurang dari 20 derajat Celcius. Jadi minimal 20 derajat Celcius. Kalau lebih is okay. Nah, untuk pengaplikasian dari teknik destilasi bertingkat ini untuk memisahkan minyak atsiri. Jadi kita memisahkan senyawa untuk destilasi air dengan minyak atsirinya itu menggunakan destilasi berfraksi ini. Itu materi tentang sifat koligatif larutan. Apabila ada pertanyaan, kita bisa berdiskusi di Microsoft Teams. Terima kasih.